Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Banyak sekali pilihan untuk STB televisi digital. Salah satunya itu adalah Goldsat X1 ini. Harga di pasaran sudah mendekati Rp200.000 dan malahan ada juga yang menjualnya sudah di atas Rp200.000. Seperti biasa, untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Secara dimensi ini cukup kecil ya. Kemudian jika kita perhatikan dari segi fitur yang dimilikinya, untuk resolusi mendukung Full HD, kemudian sudah mendukung PVR, lalu mendukung H264, tidak H265 FC, lalu ada port USB-nya, ada EPG dan time shift juga. Kemudian jika kita lihat lagi, ternyata pada boxnya ini tidak tertulis adanya fitur EWS. Nah, dalam paket penjualannya yang kita dapatkan adalah seperti yang terlihat. Pertama, kita mendapatkan buku panduan. Buku panduannya ini sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, mendukung untuk YouTube, Wi-Fi, dan ternyata sudah mendukung juga untuk EWS. Jadi ini sangat berguna sekali. Jika sudah diterapkan, nanti jika terjadi bencana alam, maka akan muncul notifikasinya. Kemudian ini adalah kartu garansi, sepertinya produk ini bergaransi selama 12 bulan. Dan untuk remote controlnya ukurannya sangat kecil sekali, materialnya terbuat dari plastik. Kita sudah mendapatkan baterai sebanyak 2 buah. Tombolnya cukup lembut sekali, ini yang membuat saya kurang suka. Jadi terkesan memang ini adalah remote remote yang murahan begitu ya. Kemudian kalau seandainya kita genggam sih tidak ada masalah, kita pegang tombol-tombol ini terjangkau dengan baik dengan jari-jari kita. Lalu kita juga sudah mendapatkan kabel RCA, namun kita tidak mendapatkan kabel HDMI. Untuk adaptornya sudah EU plug-in, kemudian untuk outputnya adalah 5 volt 2 ampere. Jadi jangan sampai salah ya, bukan 12 volt, namun ini adalah 5 volt saja. Nah, ini adalah STB-nya. Seperti yang saya katakan tadi, dari segi dimensi sangat kecil sekali, hanya satu telapak tangan saya saja. Materialnya terbuat dari plastik, semuanya full plastik. Kombinasi dari 2 buah warna, yaitu hitam doff dan hitam glossy. Jadi terkesan mewah. Ini adalah hitam doff dan di sekelilingnya ini adalah hitam glossy. Ini ada teksturnya ya. Lalu pada bagian samping kanan dan bagian samping kiri termasuk pada bagian bawah terdapat ventilasi udara. Jika kita perhatikan untuk ventilasi udaranya ini cukup besar, malahan boardnya dapat kelihatan. Harusnya tidak terjadi overheat, nanti akan kita uji. Untuk front panel, di mana pada bagian depannya ini terdapat satu buah port USB. Ini adalah LED display, kemudian ada tombol. Nah, tombolnya jika diperhatikan ternyata hybrid juga. Tombol channel dan tombol volume ini menyatu menjadi satu. Kemudian ada juga tombol menu dan tombol power. Lalu pada sisi bagian belakangnya, di mana di sini terdapat port RF in untuk ke antena, RF out jika kita ingin memparalelkan. Lalu ada HDMI-nya juga dan juga adalah port untuk RCA bagi pengguna televisi tabung. Dan terakhir di sini juga terdapat port untuk adaptor 5 volt. Jika kita perhatikan port USB ternyata kita hanya mendapatkan satu buah saja. Sangat disayangkan sekali. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi Goldsat X1. STB ini dapat digunakan pada televisi tabung dengan pilihan resolusi 576p, sementara bagi pengguna televisi LED atau di atasnya dapat memilih resolusi maksimal yaitu 1080p Full HD. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini seperti banjir, gempa, dan bencana alam lainnya. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi pengguna. Untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Respon remote control cukup bagus, tidak ada delay. Namun sangat disayangkan sekali tombolnya terlalu empuk sehingga tidak ada feedback saat kita menekannya. Remote control hanya bisa digunakan untuk STB saja, tidak bisa untuk televisi seperti Goldsat Sonic. Begitu dinyalakan tidak perlu menunggu lama, kurang dari 5 detik dengan hanya terdapat logo Goldsat X1 saja, langsung masuk ke channel pilihan, super cepat jika dibandingkan dengan STB lain. Dengan melihat tampilan grafik user interface, kita sudah dapat menilai kualitas dari STB ini. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap, namun tidak terdapat informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidaklah sama dengan Goldsat Sonic, begitu juga dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses scanning. Tuner cukup baik, semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya dapat di-lock dengan baik dengan menggunakan antena biasa saja yaitu push on.
Perpindahan channel dengan resolusi SD dan HD berjalan lancar, sama seperti produk STB lainnya. Ingat, Agar memudahkan channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja. Caranya sangat mudah sekali, cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control. Untuk channel tertentu jika diinginkan dapat di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Salonpas Jet Spray, let's move. Tidak itu saja, channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Jika tersedia, EPG memudahkan untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan menekan tombol hijau, tayangan pilihan dapat direkam atau di-set reminder agar dapat berpindah secara otomatis. Golsat X1 memang hanya memiliki satu port USB saja. Bagi yang membutuhkan lebih dari satu port USB, kabar baiknya STB ini dapat ditambahkan dengan USB hub. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Tombol zoom pada remote control tidak ada gunanya, saat ditekan gambar tidak diperbesar sama sekali. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur penting-pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih menggunakan bahasa Inggris. Pada pilihan installation, jika kita perhatikan tidak terdapat fitur acu. Akan tetapi saya menduga pilihan menu LCN dengan opsi on atau off itu adalah acu, namun salah tulis saja. Daftar channel dapat diurutkan secara otomatis dengan pilihan menu search. Dengan memilih LCN, maka channel akan diurutkan secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Menariknya terdapat fitur hard hearing. Bagi yang bermasalah dengan pendengaran, maka dapat mengaktifkan fitur ini. Namun setelah saya amati, ternyata tidak ada bedanya sama sekali baik pada posisi off atau on. Pada menu setting terdapat banyak pilihan. Jika ingin mengkoneksikan ke jaringan internet, maka dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT7601, tidak mendukung chipset RT dan USB Ethernet adapter. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset atau reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Hanya bisa dilakukan secara manual saja melalui USB upgrade. Silakan colokkan flash disk yang sudah ada file firmware di dalamnya. Perlu diketahui, Golsat jarang sekali mengeluarkan firmware terbaru, berbeda dengan Tanaka dan Matrix. Hal yang dialami oleh banyak pengguna, ketiduran saat menonton. Dengan mengaktifkan fitur auto standby, maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan, STB akan berada pada posisi standby secara otomatis. Namun fitur ini berasa kurang efektif, mengingat daya yang dibutuhkan saat kondisi menyala dan standby tidaklah jauh berbeda. Golsat X1 tidak mendukung Dolby Audio. Menu yang ada hanya sebagai pemanis saja. Resolusi maksimum adalah 1080p Full HD. Untuk kualitas gambar silakan dinilai sendiri saja. Tidak kita edit, langsung di-capture dari STB ini. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player. Jika berlangganan IPTV dapat diputar dengan STB ini. Berikut aplikasi streaming yang dapat digunakan. Pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet, sebaiknya menggunakan bandwidth 20 Mbps. Untuk daya listrik maksimum yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 4,5 watt dan 3,6 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali, namun jika tidak digunakan sebaiknya colokan dicabut saja. Posisi ventilasi udara didesain kurang baik, walaupun terdapat pada posisi bagian kiri dan kanan serta pada bagian bawah, namun tidak terdapat pada posisi bagian atas. Dengan ruang box kecil minimalis, pada temperatur suhu ruangan 24,4 derajat Celcius, setelah dinyalakan kurang lebih selama 1 jam, temperatur STB ini terpantau di angka 55,6 derajat Celcius. Dengan temperatur seperti ini, wajib untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, agar usia STB lebih panjang. Untuk pilihan cooling pad, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Golsat X1 mendukung USB hub, memiliki tuner yang dapat melock semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti memutar YouTube termasuk IPTV player. Tidak terdapat fitur micast atau yang sejenis. Suhu panas, kualitas kurang baik sehingga kurang nyaman dalam penggunaan. Namun terobati dengan kualitas gambar yang cukup baik. Harga jual saat ini mendekati 200.000 bahkan ada yang lebih. Menurut kami sudah overpriced atau kemahalan. STB ini cocok untuk pengguna yang tidak menginginkan fitur yang berlebihan. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun.
Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.